Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kontennya adalah tentang lecture note untuk mata kuliah statika. Saya menggunakan Engineering Mechanic yang dikarang oleh Hibbeler edisi ke-14. Jadi silakan para mahasiswa, sahabat kampus, baik di USU maupun di universitas lain ya, mahasiswa jurusan teknik mesin atau teknik sipil. Kita masuk bab 6 yaitu tentang structural analysis, analisa struktur. Kita mulai dengan truss. Untuk analisa dan desain truss, tentu ilmunya itu menggunakan dua metode. Pertama adalah method of joint dengan sambungan, dan yang kedua adalah methods of section. Nah, kedua metode ini akan di cover secara penuh, tapi untuk kali ini hanya sampai method of joints. Berikutnya nanti kita akan lanjut dengan method of joint dan masuk kepada three dimensional truss yang saat ini sangat populer. Tentang software atau untuk analisis daripada truss, karena tidak masuk dari bagian dari materi kuliah ini, tidak kita cover di sini, tetapi kita biasanya mengajarkan pada kuliah desain. Tetapi jika para mahasiswa ingin menggunakan software dalam perhitungan, saya kira ada beberapa software sekarang ini. Yang pertama misalnya truss 4, ada juga spreadsheet ya yang langsung bisa menghitung truss. Kalau sekalian analisis kekuatannya, tegangannya, itu bisa dengan ANSYS, dengan Nastran. Jadi mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengikuti ini dengan baik. Terima kasih, silakan mengikuti kira-kira 30 menit. Silakan yang belum subscribe. Kalau ingin di-share, silakan juga share ke teman-teman dan mahasiswa lain yang dimanapun berada. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke bab 6. Ini bab tentang analisa struktur. Jadi sebenarnya salah satu bab inti ya di dalam kuliah statika. Kita mulai dengan simple truss ya. Kita sekarang sudah masuk pada struktur truss. Jadi truss itu sebenarnya gabungan daripada batang ya, batang-batang yang ramping begitu ya, tidak tebal besar. Ini disambung dan ujung-ujungnya itu nanti diikat dengan apa yang kita sebut dengan pin. Atau bisa juga kalau dia ada 3 batang, ada yang namanya gaset ya. Contohnya di sini, nah seperti ini. Jadi kalau atap rumah yang terbuat dari metal misalnya atau aluminium, jadi profil ini digabung dipasang plat di sini, Nah ini plat. Kemudian lalu dipasang rivet atau bisa juga dilas atau baut.
Maka kita lihat ada 4 gaya masing-masing dari member ini, dan member ini, dan member ini. Ini akan bertemu pada satu titik. Nah, inilah join-nya. Demikian juga kalau seperti ini. Jadi ada 3. Kalau ini bentuk pipa. Ini disambung dengan baut di sini. Ini join-nya. Jadi sambungan seperti ini disebut dengan truss. Jadi ini banyak digunakan ya, seperti misalnya untuk simple truss kita tahu atap rumah yang tadi saya ceritakan. Jadi ini bagian rangka trussnya yang diletakkan pada kolom. Ini kolom, sebelah sana ada satu lagi. Nah, di sebelah sini juga ada truss di ujung ini. Ya, itu kelihatan truss di sini. Nah, dihubungkan dengan apa yang disebut dengan purlin di sini. Jadi atap dia ditahan oleh purlin dulu, kemudian baru bebannya ditransmisikan ke truss ini. Ditahan di mana? Ditahan di join, ya. Nah, paling penting kita ketahui adalah FBD. Nah, FBD atau free body diagram dari kondisi katakanlah kondisinya itu seperti ini, ya, ini fix, sedangkan ujung ini, ya, ini roll, ya, roll. Dengan demikian di sini hanya ada beban arah sumbu Y, tapi di sini akan ada sumbu Y dan sumbu X. Ini kita bisa lihat di sini. Ya, tadi di mana ya? Ya, kita bisa lihat. Ya, ini ya. Tadi pindah dia. Nah, ini di tumpuan kiri dan ini di tumpuan kanan. Kenapa hanya satu? Karena di sini roll dan di sini fix. Nah, lainnya beban itu akan ditahan atau diterima pada pin, 3 pin ini, dan termasuk juga pin di sini dan sini. Baik, kita lanjut ke member. Member yang ada pada truss, ya, katakanlah seperti ini. Ini bisa, ya, bisa apa namanya? Kalau kita berikan gaya P, maka ada yang tertarik, ada yang tertekan. Kalau kita lihat di sini, yang tertarik itu tentu, kalau ini kita tarik ke sini, maka ini akan tertarik. Jadi ini akan mengalami tension, tetapi ini akan, karena ditahan di sini, tapi walaupun ditahan karena ini roll, dia akan bergerak ke arah sana. Jadi apa? Jadi dia akan tertekan. Nah, ini tertekan. Nah, ini akan tertarik. Seperti itu. Jadi member itu disimbolkan beban tarik dan beban tekan itu seperti ini. Jadi kalau keluar tension dan kalau ke dalam itu compression. Saya kira cukup jelas. Nah, sekarang bagaimana di lapangan ya? Nah, di lapangan desain truss itu sangat mudah sekarang ini. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi menggunakan manual. Atau mungkin juga ya ada spreadsheet ya, pakai Excel bisa dihitung ini.
Tapi sekarang ini ada software. Contoh softwarenya adalah Trust 4. Nah, ini tentu bisa dibeli Trust 4 ini. Dia di platformnya di Windows. Filenya tidak begitu besar. Ini license-nya demo, berarti ini gratis. Ya, bisa di-download kalau hanya untuk demo. Nah, kalau kita tahu beban apa yang bekerja pada, katakan tadi ada di purlin ya, berapa beban dari atap, di sini ada beban atap, kemudian ditransferkan ke purin yang melintang. Lalu berapa yang ditekan di sini? Tentu ini kan bagi dua ya, karena di ujung sebelah sana ada. Kita tahu ini semua, maka kita bisa hitung. Apa yang penting dihitung adalah berapa besar, bukan tegangan ya, tetapi beban ya, tension or compression pada batang-batang ini. Ya, jadi dengan software ini bisa dilakukan. Juga bisa dengan menggunakan software, katakanlah misalnya finite element ANSYS. Ini bisa dihitung, atau software Nastran. Ini juga finite element. Ini bisa dihitung, atau SAP. Sekarang kita masuk ke simple trust. Simple trust itu sebenarnya sebuah trust yang berbentuk awalnya itu berbentuk triangular seperti ini. Ya, sekali lagi ingat ya bahwa tumpuan itu sangat penting. Itu ada di bab 5, bisa dihafalkan ya. Jadi kalau ini misalnya fake, sebelah sini roll. Jadi nanti kita langsung tahu kalau sebelah sini itu akan ada dua gaya ke arah X dan arah Y yang di sini ya. Kemudian di sini hanya ada satu gaya reaksi, itu ke arah X mendatar. Akibat gaya P yang diterima oleh pin C. Nah, kadang-kadang sebuah struktur truss ya, kita juga bisa menambahkan seperti ini untuk kadang-kadang untuk membuat sebuah struktur truss itu lebih stabil gitu ya, lebih stabil. Tetapi nanti kita akan pelajari bahwa sebenarnya ini tidak perlu dihitung karena di sini tidak ada beban yang bekerja. Nah, untuk menghitung gaya-gaya yang kami sebutkan tadi, ini ada dua cara. Pertama dengan method of join. Satu lagi nanti kita akan pelajari apa yang disebut dengan method of section. Ada dua ya. Jadi method of join dan method of section. Ya, mari kita mulai dengan method of join. Nah, untuk menganalisa atau mendesain sebuah truss ya, mendesain sebuah truss, maka perlu ya menghitung atau menentukan berapa besar gaya yang bekerja pada batang-batang itu. Nah, caranya dengan metode join ini. Nah, bagaimana cara metode join ini dapat kita lihat pada contoh berikut. Ya, ini simple truss ya. Ada 3 batang seperti ini. Lalu tentu dia ditumpu. Ini fix. Ini fix. Dan ini kita lihat ini ada rocker arm ya. Nah, jadi
kita tahu bahwa dari bab 5 ya, tabel kita bisa lihat kalau di sini constraint-nya itu reaksinya ada dua arah. Ini akan ada dua arah di sini, yaitu X dan Y, sedangkan di sini hanya ada arah Y ya, sorry. Tadi iya arah Y, udah X nggak ada. Nah, akibat gaya 500 Newton yang bekerja pada pin B. Nah, ini sudutnya 45 derajat. Sebenarnya langsung kita tahu kalau ini panjang batangnya 2 meter, ini panjangnya 2 meter. Nah, karena dia method of join, maka kita bisa lihat pada masing-masing join. So, pertama kali kita lihat pada join B. Pada join B, di sini bekerja gaya 500 dan bekerja gaya FBA pada batang AB ini. Ini dia. Ya. Ya, kita anggap ini tension karena ini ditarik ke sini, ini akan tertarik. Nah, juga ada gaya yang bekerja FBC, ya, FBC. Kenapa tekanannya ini tekan? Ya karena di sini ada ditahan ya, ditahan di sini, ditahan ke arah sumbu Y, maka ini kita anggap ditekan dan ini yaitu oke, B sudah ya, B sudah. Kita lihat di A, bagaimana di A? Nah, di sini bagaimana di A ini? Maka di A itu kita bisa lihat di sini. Di A ada AX. Kenapa AX? Karena ini di fix. Nah, jadi ada AX. Kemudian yang ke sini FAC atau FCA ya, FCA. Dan ke sini ada ada vektor gaya AY dan ke sini adalah FBA. Jadi inilah yang bekerja. Jadi dengan menggunakan ini FBD-nya, selanjutnya dengan menggunakan equation of equilibrium pada titik A ini, ya, maka kita akan dapatkan berapa besar gaya-gaya yang bekerja ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau ini mudah sekali ya, AX sama dengan FCA sama 500, AY sama dengan FBA juga ini 500. Ini untuk checking. Nah pada C, ini C, kita lihat ini akan ada gaya ya FCA sini, kemudian ada karena ini di rocker arm di sini hanya ada CY ya, CY atau roll ya di sini hanya ada CY, tidak ada CX. Nah ini tadi kita udah dapat dari atas, dari hitungan 707 tadi ya, kita bisa hitung untuk titik B ya, untuk titik B kita bisa hitung. Inilah dia. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya dan pada akhirnya ini persamaannya ini saya tidak itu nanti kita lihat. Maka yang paling penting adalah terakhir kita bisa membuat diagram assembly daripada semua batang truss ya, berapa besar yang bekerja pada batang slender ini ya, berapa di sini, berapa di sini. Dan keadaannya apakah dia compression, tension atau
Nih compression, ini tension dan ini tension. Kemudian pada pin kita lihat ini pada pin C ini dan pin B ini. Ini sebenarnya tujuan akhirnya. Caranya gimana tadi? Pertama kita harus buat FBD ini untuk mengulang. Lalu kita masukkan di dalam persamaan kesetimbangan. Saya ambil satu contoh aja. Sigma Fx sama dengan 0 dengan catatan gaya arah X yang ke kanan itu plus, ya kalau ke kiri berarti min. Sigma Fy sama dengan 0 dengan catatan arah ke atas itu plus, ke bawah berarti min. Nah, jadi kalau kondisinya di sini, nah ini plus, ini plus, ini min, ini min. Jadi dengan demikian kita bisa tuliskan 500 ini plus. Kemudian kita lihat FBC ya. Nah, ini tentu ini dia besarnya itu FBC sinus 45 minus, jadinya ini minus. Ini sama dengan 0 sehingga kita bisa peroleh 707,1. Untuk FY juga demikian. FBC cos 45 kurang FBA. FBA itu di sini. Ini FBC cos 45 itu ada di sini. Ah, ini dia. Ini 45, ini juga 45. Berarti ini FBC cos 45 plus. Nah, sehingga kita bisa peroleh FBA-nya 500 ya. FBC-nya 707,1. Nah, lalu kita lihat pada titik C ya dengan cara yang sama. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita tinggal tuliskan persamaan. Saya tidak ulang lagi karena ini ada di bab sebelumnya ya. Bab 4, bab 3 itu tentang ini. Kemudian di titik A ya. Sehingga yang tadinya kita inginkan bagaimana gaya-gaya yang bekerja di sini dan arahnya, kita bisa rekap seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan software, ya, ini tidak ditulis compression ya. Jadi misal kalau dia kompres mungkin warna merah. Jadi yang ini merah, ya. Kemudian yang ini oke. Ini warna hijau. Nah, ini warna hijau. Jadi dari warna langsung kita ada legendnya. Jadi kasih tahu ini tarik, ini kompres. Kemudian ditabelkan pada setiap titik itu kita bisa tahu nanti dibuat dalam bentuk tabel berapa gaya-gaya yang bekerja pada pin. Nah, itulah dia cara perhitungan simple truss ya, betul-betul simple. Mahasiswa sekalian, kita masuk sekarang ke subbab 63 tentang zero force member. Jadi analisa truss menggunakan, sekali lagi ya, kita masih berbicara tentang method of join. Ini bisa kita simplified, kita bisa sederhanakan dengan cara pertama sekali kita identifikasi mana member atau batang-batang dalam truss itu yang mendukung, yang tidak mendukung beban gitu ya. Jadi apa fungsinya? Jadi zero force members itu fungsinya hanya untuk meningkatkan stability dari
truss itu terutama saat konstruksi. Ya, saat konstruksi. Jadi kadang-kadang untuk membuat keseimbangan. Jadi intinya adalah stability. Jadi di sini perlu skill kita untuk melihat mana yang zero force members. Ya, kita ambil satu contoh dari buku ini. Ya, kepada pendengar bahwa kita menggunakan Hibbeler Engineering Static edisi ke-14. Jadi ini ada di halaman berapa nih? Pokoknya chapter 63 ya. Halaman 300 mungkin 304 ya mungkin. Nah, kita lihat contoh ini. Ya, pertama seperti yang saya katakan tadi, dituntut kita mengetahui tumpuan. Tumpuan itu ada dua di sini, di B dan di F. Di B roll berarti hanya ada nanti arah Y, berarti hanya ada BY. Tapi di F karena dia fix, ya tetap di sana menggunakan baut ke dinding, katakan ini akan ada FY dan FX. Sekarang pertanyaannya mana yang zero force members? Ya, jadi kita bisa cek misalnya di A ya, di sini misalnya. Di A itu nantinya akan ada hanya ya gaya AF dan gaya AB, ini dia. Nah, kalau kita buat kesetimbangan gaya, maka di arah X itu hanya ada FAB, berarti dia sama dengan 0. Ke arah Y hanya ada FAF, berarti dia sama dengan 0. Berarti ini bisa kita buang. Ya, kita bisa omit dari struktur truss. Bukan membongkar trussnya, tetapi dalam analisa ya. Mana lagi? Coba kita cek yang mungkin ya, yang mungkin coba kita lihat di D. Kalau kita lihat di D ya, seperti ini kita lihat di D, maka apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa ke sini ada gaya FDE dan ke sini ada gaya FDC membentuk sudut theta, ini dia. Kalau kita buat di dalam persamaan sama, ini 0, ini juga 0. Oleh karena itu bagian ini dan bagian ini bisa dihilangkan, diomit. Tinggallah ini. Jadi sederhana bukan? Tinggal itu. Jadi kalau tinggal ini dalam hitungan ya seperti pada contoh di atas. Jadi ini kita bisa kita hitung dengan cepat. Karena kita sudah membuang batang-batang yang kita tidak perlukan. Contoh lain, di sini barangkali kita bisa lihat, ya ini saya tinggalkan untuk nanti dibaca oleh mahasiswa ya karena durasi waktunya. Sama, pertama kita harus cek tumpuan. Kemudian external force. Kemudian pin. Kemudian cek di mana kemungkinan yang bisa kita buang atau non-zero force members itu di mana? Ya, kita di sini cek di D.
adanya ini, adanya ini, adanya ini. Lalu kita buat persamaannya, dapat ini. Kita cek di C, ya. Kita buat persamaannya, dapat ini, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, yang dibuang itu adalah yang tidak perlu kita perhitungkan adalah di batang AD dan batang AC. Maka kita akan membuat perhitungan yang lebih sederhana. Ya, untuk latihan nanti coba lihat yang ini. Ya, contoh soal 613 ini, dan pertama sekali tentukan dulu mana zero force members-nya, ya. Mana zero force member-nya. Ini ada semua di sini. Kemudian untuk latihan silakan nanti berlatih P61, ya. P61, kemudian F62. Nah, cukup 2 saja untuk latihan. Jadi sekian dulu. Berikutnya nanti kita akan masuk method of section. Ini kita nanti akan masuk method of section dan sekaligus mengerjakan beberapa soal latihan. Sekian dulu, selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.